Athena, abad ke-5 sebelum Masehi. Kota ini bukan hanya pusat militer dan seni, tapi juga tempat di mana filsafat mulai berkembang pesat. Di tengah keramaian agora, pasar tempat para warga berkumpul untuk berdagang dan berdiskusi, sering terlihat seorang pria tua, berpakaian kumal, tak tampak mencolok. Tapi mulutnya tajam, pikirannya tajam, dan ucapannya membuat orang terdiam, bahkan marah. Namanya Sokrates. Ia bukan bangsawan, bukan pula akademisi terpelajar seperti para sofis yang dibayar mahal untuk mengajar. Sokrates lahir dari keluarga sederhana, ayahnya pemahat, ibunya bidan. Tapi dari ibunya ia mewarisi satu prinsip, melahirkan. Bukan bayi, tapi gagasan. Bagi Sokrates, tugasnya adalah membantu orang melahirkan kebenaran yang tersembunyi dalam pikirannya sendiri. Caranya, bertanya. Bertanya tanpa henti. Ia bukan guru yang memberi jawaban, tapi penantang yang mendorong setiap orang berpikir lebih dalam. Sokrates hidup dalam masa keemasan Athena, tapi juga masa penuh kontradiksi. Demokrasi sedang berkembang, tapi ketakutan dan kebencian terhadap suara berbeda juga tumbuh. Sokrates melihat masyarakatnya terjebak dalam kepura-puraan. Orang-orang berpura-pura tahu, padahal tak benar-benar mengerti. Ia ingin menghancurkan kebohongan itu dan menggantikannya dengan pencarian jujur terhadap kebenaran. Tapi ia tak sadar, pencari kebenaran seringkali dianggap pengganggu, bahkan musuh. Sokrates tidak menulis buku. Ia tidak mendirikan sekolah. Ia berjalan kaki dari satu sudut kota ke sudut lainnya, mengajak bicara siapa saja, anak muda, politikus, budak, bahkan penjaga pasar. Ia terkenal karena metode bertanyanya yang kini kita kenal sebagai metode Sokrates. Ia mengajukan pertanyaan sederhana yang menggiring lawan bicaranya untuk menggali kontradiksi dalam pikirannya sendiri. Ia bertanya, apa itu keadilan? Dan tak pernah puas dengan jawaban dangkal. Ia akan terus menggali, memutar, mempertanyakan kembali, sampai orang yang semula merasa tahu akhirnya berkata, saya tidak tahu. Bagi Sokrates, ketidaktahuan bukan kelemahan, melainkan awal dari kebijaksanaan sejati. Ia berkata, satu-satunya hal yang saya tahu adalah bahwa saya tidak tahu apa-apa. Namun gaya Sokrates ini tidak disukai semua orang. Banyak orang merasa dipermalukan di depan umum. Orang kaya dan berkuasa yang dikalahkan logikanya oleh pria tua tak bersepatu, mulai merasa terancam. Terlebih lagi, Sokrates mulai dikelilingi oleh anak-anak muda cerdas yang terinspirasi olehnya, termasuk Plato dan Alcibiades. Para pemimpin Athena melihat ini sebagai ancaman terhadap tatanan dan tradisi. Sokrates tidak diam. Ia mengkritik demokrasi yang ia anggap terlalu mudah dimanipulasi massa. Ia membandingkan rakyat dengan anak kecil yang mudah terbujuk rayuan politikus. Baginya, memimpin negara bukan hak semua orang, tapi tugas orang bijak. Kalimat-kalimat ini yang diucapkan dengan niat murni mulai dianggap berbahaya oleh mereka yang berkuasa. Tahun 399 sebelum Masehi, Sokrates didakwa atas dua tuduhan utama, merusak moral anak muda dan tidak menghormati dewa-dewa kota. Ia dituduh memperkenalkan dewa baru dan mengacaukan pikiran para pemuda hingga melawan norma. Sebuah ironi besar, mengingat tujuan hidupnya justru adalah menyucikan jiwa dan mencari kebenaran. Tapi dalam dunia yang takut pada perubahan, bahkan niat paling mulia bisa terlihat jahat. Di pengadilan Athena yang terbuka, Sokrates membela dirinya tanpa rasa takut. Ia tidak meminta maaf, tidak merendahkan diri, bahkan menolak menyuap hakim seperti yang biasa dilakukan terdakwa lain. Ia mengatakan bahwa ia menjalankan tugas dari dewa, tugas untuk membangunkan rakyat Athena dari tidur panjang. Ia menyamakan dirinya seperti lalat pengganggu pada kuda besar yang malas. Tak menyenangkan, tapi penting. Alih-alih memohon pengampunan, Sokrates malah menyarankan agar ia diberi penghargaan sebagai pelayan negara. Sontak para juri tersinggung. Ia dianggap sombong, keras kepala dan tidak menunjukkan penyesalan. Akhirnya, dengan selisih suara tipis, Sokrates dinyatakan bersalah. Hukumannya, mati dengan meminum racun hemlock. Namun negara memberi satu kesempatan.
Jika ia mau mengakui kesalahan dan mengubah cara hidupnya, hukuman bisa diringankan. Tapi Sokrates menolak. Baginya, hidup tanpa prinsip adalah kematian yang lebih mengerikan dari racun sekalipun. Hari eksekusi tiba. Di penjara, Sokrates masih dikelilingi murid-muridnya, termasuk Plato yang kelak menjadi penulis kisah ini. Mereka menangis, memohon agar Sokrates melarikan diri, bahkan telah menyiapkan rencana kabur. Tapi Sokrates menolak. Ia tidak mau melawan hukum negara, meskipun negara itu telah salah menjatuhkan hukuman. Ia percaya bahwa keadilan harus dijunjung, bahkan jika itu berarti ia harus mati. Sokrates berbicara dengan tenang hingga detik-detik terakhir. Ia menghibur murid-muridnya, berkata bahwa kematian bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan baru. Ketika penjaga memberinya cangkir berisi racun, ia meminumnya tanpa ragu. Perlahan, racun itu menjalar dari kaki ke atas, hingga tubuhnya membeku. Dengan napas terakhirnya, ia berkata, "Kita berutang ayam jantan kepada Asklepius. Bayarlah utangnya, jangan lupa." Kalimat terakhir itu membingungkan banyak orang, tapi sebagian menafsirkannya sebagai rasa syukur Sokrates atas pembebasan dari tubuh fana. Sebuah kesembuhan sejati yang diberikan oleh dewa pengobatan, Asklepius. Ia mati seperti hidupnya, penuh teka-teki, penuh makna dan tak pernah tunduk pada kepalsuan. Kematian Sokrates bukan akhir dari gagasannya, justru sebaliknya. Murid-muridnya, terutama Plato, menuliskan ajarannya dalam dialog-dialog abadi. Dari sana, pemikiran Sokrates menjalar ke seluruh dunia, menjadi fondasi filsafat barat. Tanpa Sokrates, tak akan ada Plato. Tanpa Plato, tak akan ada Aristoteles. Tanpa Aristoteles, mungkin dunia sains dan logika tidak akan berkembang seperti hari ini. Ia tidak pernah menulis buku, tapi pemikirannya abadi. Ia mengajarkan bahwa filsafat bukan soal teori, tapi soal hidup. Soal bagaimana menjadi manusia yang jujur, berpikir kritis, dan berani mempertanyakan segalanya, termasuk kekuasaan, tradisi, dan keyakinan pribadi. Sokrates mengajarkan bahwa berpikir adalah kewajiban moral setiap manusia. Dalam dunia yang makin bising dengan suara palsu, warisan Sokrates makin relevan. Kita diajak untuk tidak sekadar menerima, tapi menggali. Tidak sekadar percaya, tapi memahami. Dan yang terpenting, kita diingatkan bahwa mempertahankan prinsip meskipun melawan arus adalah bentuk keberanian tertinggi. Ironi terbesar dalam kisah Sokrates adalah ini. Ia mati bukan karena melawan negaranya, tapi karena terlalu mencintainya. Ia ingin warga Athena menjadi lebih bijak, lebih adil, lebih sadar diri. Tapi justru karena itulah ia dianggap musuh. Sejarah mencatat banyak tiran yang dibunuh karena kejahatannya. Tapi Sokrates adalah satu dari sedikit orang yang dihukum mati hanya karena berpikir. Ia tidak menulis buku, tidak memimpin tentara, tidak menguasai kekayaan, tapi pengaruhnya menjangkau ribuan tahun setelah kematiannya. Ia tidak meminta pengikut, tapi melahirkan generasi pemikir. Ia bukan pemimpin politik, tapi membentuk pemikiran politik modern. Dan semua itu dimulai dari satu hal sederhana, keberanian untuk bertanya. Kisah Sokrates bukan hanya tentang sejarah kuno. Ini adalah peringatan bagi kita semua hari ini. Di dunia yang penuh kebisingan dan kepalsuan, kita butuh lebih banyak Sokrates. Orang-orang yang berani berpikir, mempertanyakan, dan mempertahankan kebenaran meski harus sendirian. Jika kisah ini menyentuhmu, bantu sebarkan. Klik like, tulis pemikiranmu di komentar, dan subscribe Biografi Kilat untuk kisah-kisah paling menggugah dari tokoh-tokoh yang tak gentar melawan arus sejarah.